Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Firmansyah pada perkuliahan Routing and Switching Esensial. Pada pertemuan pertama yang akan membahas tentang konsep routing. Jadi nanti kita akan mencoba mengenal bagaimana sih cara kerja routing ini. Jadi kita akan mencoba lebih mengenal lebih dekat apa saja yang akan terjadi, apa saja yang akan membentuk sebuah routing itu. Kita coba buka si file-nya, skema jaringan. Kapan kita harus menggunakan routing dan kapan routing itu tidak akan kita gunakan. Contoh pertama, ada satu buah router dan ada satu buah klien. Klien dan router terhubung menggunakan media transmisi. Agar lebih mudah, ini saya kasih nama router. Ini klien 1. Kenapa terlalu besar tulisannya nanti? Nah, ada klien 1 dan ada router. Klien 1 memiliki alokasi IP address router 1, interface yang terhubung dengan klien menggunakan IP address 192.168.1.1/24. Pertanyaannya, ketika router menggunakan alokasi IP address 192.168.1.1/24, berapakah alokasi IP address yang digunakan oleh klien? Hal ini menjadi polemik ketika beberapa rekan-rekan mahasiswa kurang memahami fungsi dari gateway. IP address yang digunakan pada klien adalah 192.168.1.2 sampai 254. Kenapa ada sampai? Karena ketika kita lihat IP address yang digunakan pada router yang terhubung langsung dengan klien 1 menggunakan /24, yang artinya terdapat 254 klien yang dapat terhubung. Klien menggunakan subnet max 255.255.255.0. Nah, gateway ini menjadi polemik yang besar ketika kita tidak memahami fungsi IP address, subnet max, dan gateway di dalam sebuah jaringan. Karena untuk membangun sebuah routing haruslah menggunakan gateway gerbangnya untuk keluar. Berapa gateway yang digunakan pada klien 1? Gateway-nya adalah 192.168.1.1. Dari mana gateway ini terbentuk? Gateway akan terbentuk sesuai dengan alokasi IP address yang didaftarkan oleh router. Maka gateway pada jaringan ini adalah 1.1. Contoh pertama. Contoh yang kedua. Klien kedua, kita rubah studi kasusnya. Klien kedua. Jika klien pertama telah ditentukan dulu alamat IP address pada router. Untuk klien kedua, kita tentukan dulu IP address pada kliennya 192.168.2.2 dengan subnet max 255.255.255.0 dan gateway 192.168.2.254. Sekarang pertanyaannya diputar. Berapa alokasi IP address yang digunakan oleh router? Alokasi IP address-nya berapa? Apakah 192.168.2.1? Tidak. Alamat yang digunakan pada router adalah 2.254. Kenapa? Karena ketika kita lihat pada sini, gateway yang digunakan pada klien adalah 2.254.
Maka di router pun adalah 2.254. Jadi sebenarnya gateway itu adalah sebuah alamat yang disediakan oleh router. Jadi jangan sampai keliru kita. Berapapun alokasi yang disediakan oleh router, itu kita gunakan menjadi alokasi alamat gateway. Lalu kapan routing akan terjadi? Routing akan terjadi ketika ada dua buah network yang akan terhubung. Kita bisa menggunakan routing statik ataupun routing dinamik. Kapan kita menggunakannya? Sesuai kebutuhan. Direkomendasi untuk saat ini yang digunakan adalah routing dinamik. Karena ketika jaringan besar, routing statik ini sudah kurang efektif. Karena beberapa kekurangan dari routing statik, yang paling riskan adalah di routing statik itu yang paling riskan adalah dia tidak terimanya apa? Tidak terimanya human error. Sedangkan routing dinamik masih mampu untuk metoleransi ketika adanya human error. Lalu routing statik, tabel routing harus di-update secara manual. Oleh siapa? Oleh administrator jaringan. Sedangkan untuk routing dinamik, tabel routing diupdate secara otomatis. Jadi ketika kita menggunakan routing statik, di sini adalah kita bisa menggunakan default routing ataupun routing statik sesuai kebutuhan kita. Tapi untuk saat ini yang direkomendasikan sudah menggunakan fitur routing dinamik. Routing dinamik ada keluarganya juga yang umum digunakan. Apa saja sih keluarga dari routing dinamik itu? Ada RIP, ada WSPF, ada EIGRP. Nah, jadi kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan kita. Routing dinamik RIP, WSPF ataupun RGB. Dan routing pun juga sudah berkembang. Bisa menggunakan fitur routing IPv6. Karena sekarang lagi percepatan untuk pengimplementasian routing IPv6. RIP, apa versi 6-nya? Ada RIP Next Generation ataupun RIP NG. OSPF pun juga ada untuk mensupport penggunaan alokasi IPv6, yaitu OSPF versi 3. Dan RGB pun juga ada yang support untuk menggunakan fitur IPv6, yaitu RGB4 IPv6. Oke, sekian materi perkenalan dari konsep routing. Next video kita akan mencoba mengenal lebih dekat bagaimana pengimplementasian dari static routing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.